Di sini forum kami yang yang melaksanakan. Jadi kami juga punya hak untuk melakukan itu. Jadi tidak apa-apa, kita dengarkan saja Pak. Jadi kalau masalah ini nggak diselesaikan atau hanya satu sisi, tidak pernah ketemu. Tapi intinya tidak apa-apa. Yang penting nanti DPR bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Jadi kami yang simpulkan. Ya silahkan Bu dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pas kami juga lagi mengadakan acara di Samarinda seberang, sehingga saya minta kasih saya Satgas yang terdekat untuk bisa cepat mengakomodir ke sini sebelum kami datang. Kami langsung ditelepon oleh Pak Kadis untuk bisa menghadiri sesuai dengan permintaan dari Dewan untuk menghadiri acara mediasi ini. Terkait dengan masalah buku Pak ya. Oh, tadi saya sudah sebutkan. Nama saya Ida Rahmawati, saya sebagai Kabid Pembinaan Sekolah Dasar dan beliau adalah Kasih Sarana Prasarana Peserta Didik Pak Dwi Purnomo. Kami diamanahkan oleh Pak Inas untuk hadir di sini. Terkait dengan buku ya Pak ya, yang pertama, masalah buku kita sudah mewarning sekolah. Semua satuan kepala sekolah sudah kita kumpulkan untuk menghentikan semua penjualan buku dalam bentuk apapun, pungutan dalam bentuk apapun, itu sudah kita laksanakan, melalui edaran juga kita laksanakan. Terkait dengan masih adanya beberapa hal di lapangan, itu mungkin komunikasi dengan kami yang belum bisa tersampaikan secara detail ya. Artinya dari 226 sekolah Pak, kami belum bisa mengakomodir seluruhnya Pak, dengan permasalahan yang tidak satu atau dua, banyak permasalahan. Jadi kami menghimbau kepala sekolah untuk menghentikan semua hal-hal yang berbau penjualan buku. Dan itu sudah berjalan agak tenang kurang lebih 1 bulan Pak ya, sejak press itu agak tenang. Dan kami terkejut kembali kasus ini muncul lagi. Itu. Padahal kami sudah eksekusi di sekolah, kalau ada yang menjual buku kami langsung tinjau ke lapangan Pak, seperti itu. Ya kan, ada beberapa sekolah yang sudah kami datangi. Nah, kebijakan pemerintah kota adalah dengan membuat buku Pak, kita membuat lembar kerja peserta didik, dan ini lagi proses. Selama proses pembuatan buku itu belum selesai, hentikan, gunakan buku wajib yang dibeli oleh sekolah. Memang dampaknya Pak, dampak dari penjualan buku ini adalah bullying yang terjadi, intimidasi yang terjadi. Kami sudah menghimbau semua satuan pendidikan jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Dan bahkan juga kami sudah meminta satuan pendidikan dari awal Januari untuk membuat satgas ya, pencegahan kekerasan terhadap anak. Sudah dilakukan dan itu sudah diharapkan semua sekolah sudah melaksanakan. Jadi dalam 1-2 bulan ini masih proses Pak, dan buku itu dicetak bukan dibeli. Kami tidak membeli dari penerbit. Jadi dicetak oleh pemerintah Kota Samarinda, dan rencananya buku itu akan dibagikan di semester kedua setelah tahun ini. Jadi berarti dia di awal bulan Januari 2025. Jadi kami mohon sekolah itu bersabar untuk menunggu, gunakan buku wajib yang ada. Seperti itu. Masalah referensi PR kita minta semua guru itu untuk mengambil dari platform Merdeka Belajar. Banyak itu referensi PR yang bisa dibagikan ke peserta didik. Itu solusi yang kami berikan, sementara proses buku itu masih dibuat. Karena kami tidak membeli. Kalau membeli Pak, besar anggaran yang digunakan. Jadi kami membuat sehingga terjadi efisiensi, membuat oleh tim buku. Nanti buku itu akan kita cetak di awal semester depan dan akan dibagikan semester depan. Itu langkah sementara yang kami lakukan. Dan untuk anggaran setiap pos kami wajibkan sekolah beli buku wajib, bagikan kepada peserta didik. Tahap 1, tahap 2 kami berikan kelonggaran, beli, prioritaskan buku wajibnya, bagikan ke peserta didik berapa jumlah. Tapi tidak semua bisa terakomodir bertahap, tidak tersanggupi di tahap ini, tahap kedua beli lagi untuk bisa mencukupi. Itu yang kami lakukan
saat ini. Selebihnya terkait bullying dan apa sudah kami beri himbau. Tetapi kalau masih juga terjadi di lapangan, kami siap Pak meninjau ke lapangan. Saya juga kaget sampai dihukum duduk, saya juga bingung kok sampai ada seperti itu, siswa yang tidak kerjakan PR dihukum disuruh duduk. Rasanya nggak mungkin Pak, saya percaya sama pendidik kita nggak mungkin seperti itu. Ada attitude-nya, ada kode etik guru yang harus dijaga. Nah kalau kami hanya menerima satu laporan tanpa kami konfirmasi ke tempat yang bersangkutan, kami juga masih meragukan soal itu Pak. Jadi kami harus meninjau lagi ke lapangan apakah perilaku yang diberikan oleh guru itu memang benar. Itu harapan kami. Ya itu Pak, ya kami. Itu yang kebijakan kami yang berikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kami mohon ibu-ibu, bapak-bapak di sini monggo bersabar, ya, monggo bersabar. Kita nggak bisa apa permintaan bapak ibu hari ini besok kami wujudkan, itu nggak bisa kita. Siapapun nggak akan bisa. Tapi kalau untuk menindaklanjuti kasus-kasus di lapangan, untuk menekan sekolah-sekolah supaya tidak melakukan, kami siap terjun ke lapangan. Itu saja. Terima kasih Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mungkin diperjelas untuk beli buku yang tadi itu maksudnya diambil alih oleh sekolah yang bilang ibu tadi. Bukan Pak, dari pemerintah kota. Nah, yang yaitu maksudnya yang untuk sementara ini buku itu dibeli oleh pemerintah kota sementara ini. Sementara ini kita masih proses buat Pak. Bukan, ibu tadi bilang sementara belum. Oh, dari bos Pak. Dari ya, maksudnya tidak membebankan ke Tidak, tidak membebankan. Jadi ya, ini apa maksudnya diperjelas supaya jangan salah persepsi. Iya. Jadi dari dana bos Pak. Jadi sementara sebelum cetakan ini jadi oleh pemerintah kota melalui dana bos membeli buku untuk sementara. Ya, buku wajibnya. Ya, yang belum terpenuhi karena begini Pak, setiap sekolah itu jumlah siswa kan tidak sama Pak. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang banyak, alhamdulillah bisa terakomodir. Mungkin satu tahap, dua tahap bisa terakomodir. Karena yang dipikirkan ini kelas 1 sampai kelas 6, bukan satu jenjang, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu kegiatan bos itu tidak bisa kita pure belikan ke buku. Banyak kegiatan operasional lain yang harus dipertimbangkan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Didik. Terima kasih, mohon izin Bapak-Bapak dari teman DPR Kota Samarinda. Mohon izin Ibu, saya menambahkan mungkin juga teman-teman yang lain. Terima kasih, nama saya Billy Purnomo. Kebetulan saya kasih sarana prasarana sekolah dasar terkait masalah dengan Pak Situmorang. Beliau memang pernah menghadap saya Pak di awal tahun Maret, kira bulan Maret, dan langsung saya tindak lanjuti untuk menelpon kepala sekolah. Dan pada waktu itu saya minta tolong difasilitasi Ibu koordinasikan dengan teman-teman di kecamatan Sungai Bunjang, karena kita tidak memikirkan lagi biaya tenaga pendidik untuk pengajarnya, karena dari Pak Situmorang mereka yang bersiap untuk membiayai. Berjalannya waktu, ini tidak ada berita lagi Pak. Kemudian ternyata ini belum tuntas. Pak Situmorang ada ke kantor, ini kelihatannya miss Pak. Ini bisa tadi komunikasi beliau juga. Beliau diarahkan teman-teman distrik tidak ke Sarpras, tapi diarahkan ke tenaga pendidik GPK. Nah, beliau juga tidak paham dengan masalah itu, diarahkan ke sana. Akhirnya ini kelihatannya miss. Beliau diarahkan ke tempat yang salah. Apakah persepsi teman-teman kemarin terkait dengan tenaga pendidik? Wajar kalau diarahkan, ternyata tenaga pendidik sudah dibiayai dari orang tua Pak ya? Dari orang tua. Hanya peminjaman Sarpras. Saya kaget juga itu kok akhirnya belum kelar. Saya kira sudah kelar Pak, karena tidak ada koordinasi lagi ke dinas. Oke. Hal seperti ini kemungkinan insya Allah langsung kami tindak lanjuti Pak. Insya Allah Senin kami akan panggil untuk kegiatan ini satu kecamatan Sungai Bunjang, K3S nya untuk fasilitasi ini yang sebenarnya hal ini sebenarnya tidak masalah rumit, bisa kita selesaikan. Ternyata karena ada miss yang tidak menyambung, ini yang jadi kendala. Itu pertama. Kemudian yang disampaikan Bu Ida juga, kami barusan saja dari Sabda Seberang terkait laporan dari wali murid. Langsung kami tidak lanjuti Pak.
hari apa itu RT nomor